Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, lancarkan dalam kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia,
jauhkan hatimu, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam perubahan negeri kami. Hanya Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya Tuhan ditinggikan, hanya Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Namamu ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, nama Tuhan layak kami tinggikan. Haleluya, agung namamu Tuhan. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Pujilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh
Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Allah saat ini. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih kalau saat ini kami bisa mendengar kebenaran firman Allah. Urapi kami semua, kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau mendengar firman Allah dengan judul Damai Sejahtera. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, di hari-hari ini kita banyak merasa bahwa hidup ini tidak ada damai sejahtera. Manusia ada di dalam kegelisahan, manusia ada di dalam ketakutan. Situasi dunia saat-saat ini banyak membuat manusia yang ada di dunia ini ada di dalam kecemasan, ada di dalam kegelisahan dan ketakutan. Tetapi bersyukur melalui Yohanes 14 ayat 27, Yesus menjelaskan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera untuk kita umatnya. Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya untuk kita. Dan ayat selanjutnya, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa yang Yesus berikan, damai sejahtera tidak seperti yang dunia berikan. Sehingga Yesus menjelaskan kepada umatnya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bagaimana caranya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah banyak masalah hidup yang tidak terpecahkan dan tidak terselesaikan yang dialami oleh banyak manusia di dunia ini. Tetapi kita sebagai pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus, kita alami damai sejahtera. Yang pertama adalah memahami Yesus adalah jawaban dari semua persoalan hidup kita. Yang kedua, melihat Yesus dan tidak melihat masalah. Ketika kita terus melihat Yesus dan tidak melihat masalah, kita akan alami yang namanya damai sejahtera. Dan yang ketiga, menyerah kepada Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Yesus, hidup penuh penyerahan kepada Yesus. Yang ketiga, yang keempat, mematikan keinginan daging dan hidup di dalam roh. Dan yang terakhir, melakukan yang benar. Kita akan melihat satu-satu bagaimana kita mengalami damai sejahtera itu. Yang pertama, memahami Yesus adalah jawaban dari semua persoalan hidup kita. Yesus yang menjawab dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu,
dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Kita akan alami damai sejahtera. Apapun kondisi hidup kita, apapun yang sedang kita alami, kita akan alami damai sejahtera karena kita memahami dan kita mengenal tentang Yesus. Pengenalan kita kepada Yesus membuat hidup kita alami damai sejahtera. Firman Allah katakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus kita alami kelepasan. Dan ketika kita memahami dan memiliki pengenalan yang dalam tentang Yesus Kristus, kita akan alami damai sejahtera. Karena itu Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bagaimana kita alami damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang ada di dalam Yesus, yang tidak seperti dunia berikan. Ketika kita memiliki pemahaman, pengenalan yang benar tentang Yesus. Karena itu di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menginginkan hati kita, jiwa kita alami damai sejahtera. Pergumulan yang kita hadapi, perjalanan hidup kita akan alami terus damai sejahtera ketika kita memahami dan memiliki pengenalan yang dalam tentang Yesus, bahwa Yesus adalah jawaban dari semua persoalan hidup kita. Yang kedua, melihat Yesus dan tidak melihat masalah. Ketika kita melihat masalah, yang terjadi dalam hidup kita adalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Kita tambah cemas, tambah takut, tambah gelisah. Karena apa? Karena kita melihat persoalan kita, melihat tantangan, melihat peperangan, sehingga kita cemas. Dalam kitab Pengkhotbah katakan, ketika kita melihat awan, ketika kita melihat, kita tidak akan pernah bisa menabur. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ketika kita melihat angin yang begitu keras menimpa kita, ketika kita melihat awan yang tebal, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita akan terus alami kecemasan, kegentaran, dan ketakutan. Tetapi saudara, kita akan alami damai sejahtera ketika kita melihat Yesus dan tidak melihat masalah. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita menjadi takut, kita menjadi cemas, kita menjadi gentar, kita menjadi lemah dan putus asa ketika kita melihat permasalahan dalam hidup kita, ketika kita melihat angin kencang yang menimpa kita, ketika kita melihat awan yang tebal. Tetapi ketika mata kita
tertuju kepada Yesus, kita menjalani hidup ini. Mata kita tertuju kepada Yesus. Alkitab menjelaskan iman kita menjadi sempurna dan kita tidak lemah, tidak putus asa. Kita akan alami damai sejahtera. Apapun yang sedang kita hadapi, kita akan alami damai sejahtera. Ketika kita memiliki pengenalan yang baik tentang Yesus, kita akan alami damai sejahtera ketika kita melihat Yesus. Yang ketiga, menyerah kepada Yesus. Yesus Raja Damai itu. Ketika kita penuh penyerahan kepada Yesus, di tengah-tengah ketidakmampuan kita, Dia yang mengerjakan dan kita akan mengalami damai sejahtera. Dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Yesaya pasal 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ada banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Ada banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan. Tetapi ketika kita menyerahkan semua kepada Yesus dan membawa hidup kita penuh penyerahan kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bawa hidup kita penuh penyerahan. Yang keempat, bagaimana kita hidup dapat alami damai sejahtera. Kita mau mematikan keinginan daging kita dan hidup di dalam roh. Keinginan daging kita seringkali membawa hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Keinginan daging kita seringkali membawa kita kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera yang Yesus berikan itu akan tetap ada di hati kita, di batin kita, menguasai hidup kita ketika kita rela mematikan keinginan daging kita setiap hari dan kita hidup di dalam roh. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita mau terus mematikan keinginan daging itu karena keinginan daging adalah maut dan kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita alami damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang mendengar firman Allah saat ini, kita menginginkan damai sejahtera itu. Betapa indah hidup ini ketika kita menjalani hidup ini. Hati kita, batin kita, jiwa kita ada dalam keadaan damai sejahtera. Yang kelima, melakukan yang benar. Kita mau terus hidup di dalam kebenaran. Kita mau membawa hidup kita semakin hari
kita memiliki pemahaman, pengenalan yang dalam tentang Yesus. Kita mau melihat Yesus, bukan melihat masalah. Kita mau penuh penyerahan kepada Yesus, dan setiap hari kita mau mematikan keinginan-keinginan daging kita dan hidup di dalam kebenaran. Dalam Yesaya pasal yang ke-32, Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita mau tambah hari, tambah benar, benar, dan benar, sampai mencapai kebenaran yang sempurna. Kita memiliki gaya hidup yang benar, sehingga kita akan alami damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita, pikiran kita dalam Kristus Yesus. Betapa indah hidup kita ketika kita menjalani hidup ini ada damai sejahtera. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita akan tetap ada di hidup kita. Sehingga kita akan memiliki pikiran yang kuat, hati yang kuat, dan selalu alami damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami. Apapun yang kami alami, pergumulan, peperangan, persoalan yang kami hadapi, kami tetap akan alami damai sejahtera. Karena damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online saat ini. Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan tolong, Tuhan berikan kemenangan. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluannya, Tuhan berikan kecukupan, kelimpahan secara luar biasa. Berkati bangsaku, berkati negeriku Indonesia. Terima kasih Tuhan. Akhir dari ibadah online saat ini, berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan sukacita dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.